Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan tutorial seputaran aki motor yang soak. Nah, jadi motor saya ini akinya sudah soak ya, karena memang wajar sudah 5 tahun akinya belum pernah diganti, sehingga mungkin kualitas dari akinya sudah tidak baik. Nah, langsung saja bagaimana cara mengatasinya atau tips sehingga bisa mengakali aki motor yang sudah suak. Nah, teman-teman, jikalau aki teman-teman sudah suak dan motor teman-teman sudah injeksi, nah jadi di sini nanti ketika kontaknya kita on kan, nah ini untuk lampu engine-nya tidak menyala. Nah, nanti kalau lampu engine-nya itu menyala, dia akan menghidupkan pompa bensin sehingga bensinnya bisa dipompa. Nah, tapi karena baterainya sudah soak sehingga bensinnya tidak bisa ditarik ya, dihisap, sehingga motornya tidak bisa di starter. Nah, ini bisa teman-teman lihat jikalau saya klakson juga. Nah, mungkin hanya terdengar suara kecil saja. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah, hanya tik-tik, tapi tidak berfungsi seutuhnya untuk klaksonnya. Oke, teman-teman lihat ya, saya ukur tegangan akinya ada berapa volt. Nah, jadi saya akan ukur tegangan akinya. Oh iya, tapi sebelumnya, nah, jadi saya mengakalinya pakai kabel ini teman-teman. Jadi inilah nanti akan saya bahas fungsi dari kabel ini. Jadi kabel ini saya hubungkan di kutub positif di aki ya. Ini saya sambung di kutub positif. Di aki itu ada kutub positif dan negatif. Dan saya menyambungnya di kutub positif. Negatifnya nanti di bodi. Negatifnya tersambung di bodi ya. Oke. Teman-teman lihat untuk tegangannya. Oke, jadi saya membutuhkan alat ukur avometer. Nanti posisikan di bagian voltmeter ya untuk mengukur tegangan. Oke, jadi ini 0 volt ya. Nah, kita cek tegangan baterai atau tegangan akinya sekarang ada berapa. Kita matikan dulu kontaknya, atau tidak apa-apa juga dihidupkan. Nah, jadi kabel ini saya sambung di kutub positif aki. Perhatikan, negatifnya di bodi. Nah, di situ terbaca tinggal 2, sekian volt ya, tidak sampai 3 volt. Jika saya matikan kontaknya, nah di sini terbaca hanya sekitaran 5 volt. Nah, menandakan akinya sudah soak. Oke, jadi itulah kenapa saya menyambungkan kabel ini. Nanti untuknya bisa saya pakai ngecas akinya atau bisa untuk memancing starternya, sehingga jika sudah motornya sudah jadi, nanti kan di motor itu ada sistem pengecasannya. Jadi kalau motornya sudah hidup bisa langsung dilepaskan, hanya untuk memancing starternya. Karena kalau motornya sudah hidup pasti akinya akan bisa dicas dengan sistem yang ada di motor ya. Oke, jadi langsung saja kita akan praktekkan apa fungsi kabel ini yang saya tambahkan di motor ini ya. Jadi kabel ini saya sambung di kutub positif aki. Oke. Nah, saya memiliki ini semacam power supply
yang saya modifikasi dari cas laptop yang sudah tidak terpakai. Jadi charge ini memiliki tegangan output sampai dengan 19 volt, tapi kita hanya akan memakai tegangan sebesar 12 sampai 13 volt sesuai sistem pengecasan yang ada di kendaraan bermotor. Oke ya. Sebentar saya colok dulu. Oke, kemudian saya on-kan untuk alatnya. Nah, bentar ya, saya cari fokusnya dulu. Oke, jadi di sini sudah terbaca. Bentar saya matikan flashnya. Nah, oke, jadi kita atur di sekitar 13 volt. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini sekitar 12,9 volt atau sekitar 13 volt ya. Nah, jadi yang capitan ini yang untuk merah adalah kutub positif. Nanti ini akan saya sambung di kabelnya. Dan untuk yang hitam atau negatif saya akan sambungkan ke bagian ground atau bodi motor. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Nah, ini sudah sementara ngecas. Nanti teman-teman lihat ya kalau saya on-kan kontaknya. Nah, itu lampu engine-nya sudah bisa menyala. Dan ini klaksonnya. Nah, klaksonnya sudah bisa berbunyi. Oke, jadi itulah salah satu fungsi dari kabel yang saya sambung di bagian aki ya, di kutub positifnya. Nah, jadi salah satu fungsinya sebagai alat bantu starter. Oke, jadi salah satunya itu, dan kedua fungsinya bisa kita gunakan untuk isi kembali atau charger atau charge ya. Oke, coba kita turunkan lagi tegangannya, mungkin di 12 saja ya, sesuai tegangan akinya. Nanti kita tunggu 15 menit ya, kita lihat apakah tegangan pada akinya akan bertambah. Oke, saya akan diamkan, saya akan biarkan sampai kurang lebih 15 menit ya. Kita akan lihat apakah tegangannya akan bertambah. Nah, jadi ini sudah kurang lebih 15 menit ya. Jadi kita akan ukur berapa tegangan akinya sekarang. Sebelumnya saya lepas dulu untuk capitannya. Oke, saya lepas dulu ya. Nah, saya matikan power supply-nya. Oke, sekarang kita ukur untuk tegangannya ya teman-teman. Tegangan akinya kita ukur. Nah, kita gunakan alat ukur avometer. Tadi sebelum dicas sekitar 5 volt tegangan akinya. Sekarang kita cek ya, setelah dicas sudah berapa. Nah, di situ sudah terbaca 11,85 volt, hampir mendekati 12 volt ya. Oke, jadi akinya sudah terisi. Ini hanya sekitar 15 menit. Memang lebih bagus lebih lama ya teman-teman.
Oke, kita coba untuk on-kan kontaknya. Dan kita lihat apakah berfungsi. Nah, ini lampu engine-nya menyala. Nah, tapi belum bisa diklakson karena dicasnya tidak terlalu lama. Tapi di sini teman-teman sudah melihat lampu engine-nya sudah menyala. Mungkin kalau dicas lebih lama lagi, baterainya bisa lebih berisi sehingga bisa membunyikan klaksonnya. Ini kalau kita ukur tegangannya pasti sudah drop lagi karena dasarnya akinya memang sudah tidak bagus. Nah, ya kan, ini tegangannya sudah drop lagi ke 5 volt. Tapi yang pasti untuk fungsi yang pertama bisa teman-teman gunakan sebagai memancing starternya, karena kalau pompa injeksinya tidak hidup, minyaknya tidak bisa ditarik di mesin sehingga mesin motornya tidak bisa dihidupkan. Jadi hanya untuk digunakan untuk menghidupkan mesin motor seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini saya hanya akan membahas fungsi dari kabel ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.